Dikisahkan di negeri Cina, hiduplah Raja Hongyi beserta putrinya yang bernama Putri Ong Tinyu. Suatu hari, sang raja mendengar bahwa di negerinya kedatangan seorang pintar yang namanya amat tersohor. Orang itu ahli dalam segala hal, terutama dalam menyembuhkan penyakit dan menyebarkan agama baru di sana. Sang raja penasaran, lalu menyuruh patihnya, Sampo Tualang, untuk mencari orang tersebut dan membawanya ke istana. Singkat cerita, akhirnya sang raja bertemu dengan orang pintar tersebut yang tidak lain adalah Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Raja lalu bermaksud menguji kepandaian Syekh Syarif. Ia menyuruh putrinya menyelipkan bokor di dalam perutnya dan menutupinya dengan melilitkan kain, sehingga ia nampak seperti orang yang sedang hamil. Sang putri kemudian diperintahkan untuk menemui Syekh Syarif, dan Syekh Syarif diminta untuk menebak apakah sang putri hamil atau tidak. Syekh Syarif mengatakan bahwa sang putri hamil. Raja dan penggawanya pun tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian mengatakan bahwa kehamilan sang putri hanyalah tipu daya belaka, dan Syekh Syarif diminta meninggalkan istana dan negeri Cina. Selepas Syekh Syarif meninggalkan istana, sang putri membuka ikatan kain di perutnya. Betapa terkejutnya ia mengetahui perutnya membesar. Ia pun berteriak memanggil ayahnya. Betapa marahnya sang raja. Ia memerintahkan sang patih untuk mencari Syekh Syarif hingga ditemukan. Namun Syekh Syarif telah pergi berlayar meninggalkan negeri Cina menuju tanah Jawa. Sesampainya ia di pelabuhan Amparan Jati, kemudian ia melanjutkan berdakwah mengajarkan agama Islam. Sementara di negeri Cina, sang raja pun resah. Putrinya menangis terus-menerus ingin menyusul Syekh Syarif. Rupanya sang putri telah jatuh cinta pada Syekh Syarif. Akhirnya dengan berat hati, sang raja merelakan kepergian putrinya dengan dikawal oleh Panglima Li Guanchang dan Nahkoda Li Guanhin. Putri berlayar ke Pulau Jawa dengan 3 armada kapal yang berisi penuh dengan harta benda yang berharga. Sang putri tiba di tanah Jawa. Rombongan Putri Ong Tinyu kemudian bertemu dengan Dipati Keling. Dipati Keling menjelaskan bahwa Syekh Syarif tidak ada di Bukit Amparan Jati. Beliau sedang berdakwah di Lur Agung. Mengetahui hal tersebut, Putri Ong Tinyu memutuskan untuk menyusul Syekh Syarif menuju Lur Agung. Di Lur Agung, Syekh Syarif sedang berdakwah bersama Mbahku Cirebon. Rombongan Putri Ong Tinyu tiba di Lur Agung dan bertemu dengan Syekh Syarif. Kemudian, Panglima Putri Ong Tinyu menyampaikan maksud kedatangannya, yaitu menyampaikan pinangan untuk Putri Ong Tinyu dengan persetujuan dari Mbahku Cirebon. Diterimalah lamaran tersebut dengan perjanjian akan tunduk dan taat kepada perintah Syekh Syarif Hidayatullah, tidak akan berbuat hal yang tidak diizinkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, tidak akan membuka rahasia, dan akan berlaku jujur dalam segala hal. Kemudian Syekh Syarif dan Putri Ong Tinyu pun menikah, dan Putri Ong Tinyu memeluk agama Islam beserta sebagian besar pengikutnya. Setahun berumah tangga, mereka dikaruniai seorang putra, namun sayang, putra mereka meninggal dunia saat dilahirkan. Putri Ong Tinyu sangat bersedih. Melihat kesedihan Putri Ong Tinyu, Syekh Syarif kemudian mengizinkan sang putri mengangkat anak. Maka oleh Ki Gede Kuningan diberikannya putranya yang kemudian diberi nama Pangeran Arya Kemuning untuk diasuh anak oleh Putri Ong Tinyu dan Sunan Gunung Jati. Sebagai kenang-kenangan, Ki Gede Kuningan diberi bokor oleh Putri Ong Tinyu. Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tinyu kemudian hidup berbahagia di Bukit Amparan Jati. Beberapa tahun kemudian sang putri jatuh sakit. Ia pun meninggal dunia di pangkuan Syekh Syarif. Kecintaan Syekh Syarif pada Putri Ong Tinyu sangat besar, sehingga beliau kelak jika meninggal dunia ingin dimakamkan berdekatan dengan makam